Pastikan seluruh sistem kelistrikan di sebuah gedung dikendalikan secara penuh oleh sistem otonom. Apakah sistem ini malah menggantikan operator di lapangan atau justru menjadi risiko sebagai terjadinya kebakaran? Halo, kami dari kelompok 2 BMS. Sistem yang kami rancang adalah sistem untuk monitoring dan kontrol berbasis IoT dan web. Pada sistem ini kami monitoring parameter listrik pada gedung dan kontrol pada pompa serta lampu di gedung pada kampus ini. Cara kerjanya yaitu sistem mendeteksi parameter menggunakan sensor, lalu diproses oleh microcontroller, dikirim ke database dan server, lalu ditampilkan melalui web. Jadi kalau kita mau akses web ini, gimana ya caranya? Web ini bisa diakses lewat link, Pak. Kalau kita akses lewat link, lampunya bisa dong nyala mati pompa sama lampu web mereka. Ya, itu salah satu kekurangan web kami. Dan kami belum ada autentikasi dari customer-nya. Jadi siapa saja bisa masuk. Itu juga termasuk dalam pelanggaran UU PDP. Jadi untuk mengatasi siapa saja agar tidak bisa masuk dengan web ini, saya akan menambahkan halaman login agar tidak bisa sembarangan orang bisa masuk di web ini. Oke, saya sebagai PLC server, di sini saya merekomendasikan di mana sistemnya menggunakan NTP dan RTC. Sehingga ketika komponennya tidak aktif, RTC berperan sebagai jam di mana dia menggunakan baterai sehingga jam itu akan terus berjalan dan tidak akan hilang ketika komponennya mati. Di mana NTP itu mekonfigurasi ketika laptopnya sebagai server itu aktif, dan sedangkan RTC sebagai jam ketika komponennya mati. Halo semuanya, di sini saya Junior Julianto berperan sebagai desain mechanical and electrical. Di sini saya ingin menjelaskan desain mechanical saya, di mana kami berawal melakukan sebuah desain awalnya seperti ini, yang dimana ini terbuat dari bahan 3D printing, yang dimana setelah kami evaluasi bahan dan segala sesuatunya, kami memutuskan untuk mengganti bahan dan mengubah desain, yang dimana desain kami berbentuk seperti ini. Nah, desain ini berbentuk seperti box elektrikal, jadi boxnya itu bisa dipasang-pasang seperti puzzle dan dilem menggunakan lem Korea. Sekian dari saya, terima kasih. Sebagai firmware, saya merefleksikan diri jika pemilihan pertama bukan berarti pilihan yang paling baik. Kami terpaksa mengulang progres kami karena salah memilih start. Sebelumnya kami menggunakan HTTP dan ternyata itu tidak cocok dengan sistem kami, sehingga kami perlu mengubahnya kepada WebSocket. Untuk desain mechanical dan electrical, kita harus sering bekerja sama agar kita bisa bekerjakan proyek ini dengan cepat. Dan untuk diri saya sendiri, saya harus sadar bahwa pekerjaan saya itu tidak berat dan saya harus selalu mengerjakan dengan baik dan benar. Untuk refleksi dari server, yaitu bahwasanya konfigurasi waktu antara server dan komponennya itu penting sehingga komponen ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Refleksi dari database, yaitu database harus direncanakan dengan skala untuk jangka panjang, tidak hanya untuk jangka pendek dan waktu yang singkat. Untuk refleksi dari front end, saya akan lebih mementingkan keamanan, karena siapa yang bisa masuk itu bisa membahayakan dari alatnya. Sebagai penutup, jika PBL ini dilanjutkan ke semester depan, kami akan mengatasi permasalahan terkait keamanan pada web dashboard dengan membuat sistem login. Dan untuk pada schedule-nya, kami akan menambahkan NTP dan RTP agar jika mati lampu atau komponen yang digunakan mati, masih ada backupnya. Dan untuk yang terakhir adalah mechanical dan electrical.
Kami akan lebih memperhatikan terkait estetika, ergonomis, dan fungsionalitasnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.